Selamat pagi anak-anak teacher. Sekarang kita masuk ke bab 5, yaitu aku mengenal tubuhku. Oke, semuanya buka bukunya halaman 32 ya nak. Nah, tadi teacher sudah kasih lagu hati-hati gunakan tanganmu. Nah, teacher percaya setiap kalian sudah pernah mendengarkan lagu ini. Nah, jadi di sini tujuan dari pembelajaran kita mengenal tubuh kita dan fungsinya apa, tangan fungsinya apa, mata fungsinya apa, seperti itu ya. Nah, yang pertama kita baca dulu dari Kejadian 2 ayat 7. Ayo semuanya buka Alkitabnya. Oke, semua buka Alkitabnya, sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi manusia itu diciptakan dari debu tanah. Ingat ya, nanti kalau teacher kasih soalnya dari manakah manusia diciptakan oleh Tuhan? Jawabannya adalah dari debu tanah dan dihembuskan napas lewat hidungnya. Akhirnya manusia itu bernapas dan menjadi makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa? Makhluk hidup itu ada 3. Ada hewan, ada tumbuhan, kemudian ada manusia. Nah, manusia pertama ciptaan Tuhan adalah Adam. Ingat ya, Adam. Jadi ketika Adam sudah diciptakan pada hari ke-6, kemudian dia berkeliling-keliling di sebuah taman, yaitu taman apa namanya? Taman Eden. Dia berkeliling, dia melihat-lihat ciptaan Tuhan, tapi nggak ada yang sama dengan dia. Dilihatnya kuda, nggak sama. Dilihatnya burung, beda. Dilihatnya lagi ular, gak mirip dengan dia. Setelah dia lelah berkeliling-keliling di taman, akhirnya dia tertidur. Nah, pada saat dia tertidur, disitulah Tuhan mengambil tulang rusuk. Diambilnyalah tulang rusuknya. Tulang rusuk ada di mana? Ada di bawah tangan kita ya. Oke. Nah, diciptakanlah si Hawa. Kemudian hiduplah mereka berdua, itulah manusia. Nah, manusia pertama itu adalah Adam dan kedua adalah Hawa. Diciptakan pada hari keberapa? Hari ke-6 dari debu tanah. Oke. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dari debu tanah. Oke. Perhatikan di sini halaman 33. Setelah Tuhan bekerja menciptakan semua makhluk, pada hari ke-6 Tuhan mengambil debu. Tuhan membentuknya menjadi manusia, seorang laki-laki, lalu menghembuskan napas ke dalam hidungnya, lalu menamai manusia itu si Adam. Adam itu di sana dikatakan sangat tampan dan gagah. Oke. Kemudian lihatlah tubuhnya amat baik adanya. Coba cek dulu tubuh kalian, baik nggak adanya. Nah, tadi teacher bilang tujuan dari pembelajaran kita ini kita mengetahui bagian-bagian dari tubuh kita dan fungsinya. Nah, dari sini kita akan belajar apa sih fungsi tangan. Tangan itu digunakan untuk bertepuk tangan memuji Tuhan. Oke, mari kita mengenali tubuh kita. Oke. Buka halaman 35. Nah, mengenali tubuhku. Coba lihat di sana bagian-bagiannya. Ya, teacher besarkan di sini. Oke, ada telinga, ada leher, pundak, punggung, lengan, tangan. Nah, ada kaki. Nah, semua ini ada fungsinya. Dan semua tujuannya ini adalah untuk kebaikan, tidak boleh untuk melakukan yang jahat. Contohnya tangan digunakan untuk memukul adik.
kaki digunakan untuk menendang adik, nggak boleh. Atau mulut digunakan untuk melawan mama, tidak boleh. Mulut itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Contohnya apa? Berkata-kata yang baik, ya. Jangan keluar kata-kata kotor, keluar nama-nama yang ada di kebun binatang, seperti itu. Jadi dijaga mulutnya, dijaga tangannya. Oke, coba buka Amsal 4 ayat 23. Teacher baca buat kalian semua. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi semua dari hati kita ini, mau kata-kata kotor, itu dari hati dulu. Makanya hati itu yang perlu dijaga. Mau kita melawan mama, sebenarnya sumbernya itu semua dari hati, dari dalam. Ya, nah kalau kita mampu menjaga hati kita, tidak marah, berusaha lembut, jadi apapun yang dikatakan orang, kita akan tetap lembut. Makanya dijaga hatinya. Nah, ini menjadi ayat hafalan bagi kalian ya. Ini ayat hafalan bagi kalian semua, yaitu Amsal 23 ayat 4. Nanti dikirim videonya sama teacher ya. Kirim videonya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke, nanti teacher akan kirim video prakteknya seperti apa. Kirim videonya ke teacher. Oke. Nah, kita lanjut pembelajaran kita. Lanjut. Buka halaman 36, menggunakan anggota tubuh. Nah, kalau kita baca di sini, sebentar ya, kita baca di sini. Nah, setiap anggota tubuh diciptakan Tuhan baik. Setiap anggota tubuh mempunyai tugas khusus di dalam tubuh. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk memegang, kaki digunakan untuk berjalan, dengan paru-paru manusia boleh bernapas, jantung memompa semua kebutuhan darah ke dalam tubuh, dengan mulut manusia dapat makan dan minum, dan bibir digunakan untuk berbicara dan bernyanyi, sedangkan hidung untuk menghirup udara segar atau mencium yang bau juga boleh. Kemudian, lalu bagaimana cara menggunakan anggota tubuh agar sesuai dengan fungsinya? Nah, ya dipakai untuk mulut dipakai untuk berbicara yang baik, jangan menggunakan membicarakan kata kotor. Kemudian kaki gunakanlah untuk berjalan, melakukan yang baik. Makanya ada lagunya itu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jadi jalan maksudnya di situ ya kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, seperti itu. Tangan kita gunakan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Contohnya bertepuk tangan memuji Tuhan. Kemudian mulut gunakanlah untuk bernyanyi, memuliakan Tuhan. Mata gunakanlah untuk melihat yang baik-baik. Jangan main game. Apalagi sekarang ini ya, pembelajarannya daring. Papa mama percayain HP. Tapi bukannya kita belajar, malah buka YouTube, malah tontonannya yang tentang robot-robot, Iron Man, apalah. Sebenarnya semuanya itu boleh, tapi jangan sampai kita mengabaikan tugas-tugas kita. Oke? Paham di sini anak-anak? Oke. Nah, sekarang coba perhatikan bagian C ya, melakukan proyek ini langsung diisi. Oke, ambil bukunya. Langsung ambil pensil. Nah, proyek ini sebenarnya dilakukan berkelompok, tapi karena kamu di rumah sendiri, paling juga temannya papa atau mama, ya udah teacher bantu aja. Nomor 1, anggota tubuh hati. Tulis, fungsi hati adalah membunuh racun yang ada dalam darah. Ditulis ya. Yang menjawab tidak perlu diisi.
Karena yang menjawab kan teacher semua. Oke, sekali lagi ya, fungsinya adalah membunuh racun dalam darah. Dari mana racunnya, teacher? Dari apa yang kita makan. Jadi semua yang kita makan itu belum tentu sehat. Ada yang mengandung racun, pewarna, pengawet. Nah, semua itu akan dibersihkan oleh hati. Nah, kalau hatinya sudah tidak sehat lagi, makanya racun-racun itu akan hidup di dalam tubuh kita, akan menggerogoti tubuh kita. Makanya perhatikan juga makanan yang masuk ke dalam tubuh. Nomor 2, lambung. Fungsinya itu untuk menyimpan makanan, ya, menyimpan makanan. Kemudian usus. Usus itu adalah saluran mengolah makanan atau menyerap sari-sari makanan. Itu usus. Oke. Nomor 4, lidah. Lidah itu fungsinya untuk mengecap. Tulis ya, fungsinya untuk mengecap. Oke, kemudian nomor 5. Nomor 5 itu tulang. Tulang itu fungsinya untuk melindungi organ-organ tubuh. Nah, tanpa tulang kita tidak bisa berdiri. Berarti tulang juga bisa membentuk tubuh kita. Oke, itu saja tugasnya. Coba perhatikan ya. Tulis, dengarkan, tulis di bukumu. Tugas 1. Baca uraian materi halaman 33 sampai halaman 36, ya kan? Kemudian isilah tabel pada halaman 36 yang paling bawah, yang ini. Isi tabelnya ya. Kemudian baca kembali halaman 37. Oke. Jangan lupa buat video hafalan Amsal 4 ayat 23. Jangan lupa ya, dikerjakan ya nak, kirim ke teacher videonya ya. Kemudian ingat yang teacher jelaskan tadi, manusia diciptakan dari debu tanah. Kemudian manusia pertama adalah Adam. Oke, itu saja materi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye.